perkenalkan, nama saya Hieronymus Hahenong dari Prodi Teknik Informatika Strata 1 Istiqomah Lingga Kupang. Pada video kali ini saya akan membuat video perakitan alat dan demonstrasi alat tersebut. Video ini untuk memenuhi proyek tugas akhir saya dengan judul implementasi alarm anti maling menggunakan sensor gerak PIR berbasis ESP32CAM dan notifikasi Telegram. Langsung saja ke video perakitannya. Alat-alat yang digunakan dalam proyek kali ini yaitu yang pertama microcontroller, yaitu ESP32CAM seperti ini bentuknya. Lalu yang kedua sensor PIR. Di sini untuk mengetahui pinnya kita bisa lihat. Di sini terdapat pin GND, VCC dan output. Lalu untuk menghubungkan antar alat yaitu menggunakan kabel jumper. Ini arah kabel jumper male to female dan male to male. Lalu kita gunakan juga breadboard. Ini adalah breadboard ukuran besar dengan jumlah titiknya yaitu 830 titik. Untuk upload programnya kita gunakan USB TTL. Di sini ada pin-pinnya yaitu pin GND, VCC, RX, TX dan lainnya. Dan terdapat port untuk dihubungkan ke laptop. Lalu di sini kita gunakan kabel. Kabel sini untuk menghubungkan ke USB TTL-nya. Karena pada SP32CAM tidak memiliki port, jadi kita gunakan USB TTL. Lalu kita gunakan buzzer sebagai output suaranya. Di sini buzzernya buzzer dengan tegangan 5 volt. Untuk mengupload programnya kita hubungkan pin dari ESP dan USB TTL-nya. Ya, kita sambungkan dari SP. Di sini ada pin 5 voltnya, 5 volt, dan GND, RX dan TX-nya. Di sini yaitu UHT, UHR dan UOT. Kita sambungkan. Jadi kabel yang warna putih dia terhubung ke 5 volt. Yang merah dia terhubung ke TX, RX, dan yang coklat dia terhubung ke TX. Lalu hitam dia terhubung ke GND. Lalu di sini yang putih dari 5 volt kita hubungkan ke pin VCC pada USB TTL. Pin VCC nya pada pin yang ketiga. Lalu hitam ini GND. GND nya ini, hitam ini kita sambungkan ke pin yang pertama. Dan merah ini ke TX dan coklat ke RX. Dia berlawanan. Dari SP, RX ke TX USB TTL, dan TX dari SP dia terhubung ke RX dari USB TTL. Lalu
kita hubungkan kabel jumper yang female to female ke pin dari GND dan I00 ini, pin ketiga dari bagian kanan ini. Jadi kita hubungkan ke sini. Ya, seperti ini. Lalu kita hubungkan kabelnya. Ya, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita langsung colokkan ke laptop. Oke, selanjutnya kita buat bot telegramnya. Kita masuk ke aplikasi Telegram. Kita ke menu pencarian, lalu kita ketik bot father. Bot father, kita pilih yang centang biru. Lalu kita klik mulai ulang. Di sini kita pilih new bot. Kita beri nama Hendra Notif ESP. Lalu kita buat nama botnya, yaitu Notif SP Hendra. Jangan lupa tambah kata bot. Lalu kita kirimkan. Ya, di sini dia sudah memberikan kita token telegramnya, server API dari Telegram. Ini adalah tokennya. Lalu kita ke pencarian, kita pilih ID bot. Di sini sudah kita ketik nih get ID. Lalu dikirimkan ID dari bot Telegram kita. Selanjutnya kita ke scriptnya dan masukkan token sama ID dari Telegram kita. Oke, setelah kita rangkai seperti ini, selanjutnya ini adalah codingnya. Tadi sudah kita buat bot telegramnya. Ini adalah tokennya dan ini adalah chat ID-nya. Ini adalah nama dari WiFi atau SSID-nya, dan ini adalah password dari WiFi tersebut. Selanjutnya di sini adalah kita inisialisasikan kamera model AI Tinker. Ini sudah bawaan dari SP itu sendiri. Selanjutnya kita inisialisasi pin pada buzzer. Di sini buzzernya kita pasang pada pin 14 dan sensor gerak pinnya kita pasang pada pin 13. Lalu void setup-nya di sini kita gunakan library, yaitu WiFi. Library WiFi ini untuk bisa terkoneksi dengan WiFi. Lalu library WiFi client secure itu untuk kita dapat terhubung dengan server HTTPS dari, agar kita terhubung dengan servernya dari bot Telegram, agar bisa terhubung dengan bot Telegram, server API dari bot Telegram tersebut. Lalu kedua library ini itu untuk
untuk terhubung dengan sistem chip yang ada pada SP32CAM. Lalu include SP kamera titik H ini untuk akses kendali modul kamera pada SP32CAM itu sendiri. Lalu void setupnya, fungsi setupnya di sini itu merupakan fungsi yang dijalankan sekali saja saat perangkat dinyalakan. Jadi fungsinya di sini yaitu program akan memeriksa setelah kita upload, program akan memeriksa apakah sudah terkoneksi atau belum. Jika belum, maka dia akan keluar perintah di reset dan di restart. Perintah reset dan restart, SP restart. Lalu apabila berhasil, maka LED-nya akan menyala selama 5 kali. Kalau selama 5 kali LED-nya menyala kedap-kedip selama 5 kali, maka connect terhadap wifi-nya itu sudah berhasil. Lalu setelah itu kita masukkan config. Kamera config-nya ini sudah bawaan dari SP32CAM sendiri. Dan file gambar yang di capture itu adalah filenya itu JPEG dengan frame size-nya itu adalah frame size VGA quality 10, itu dari 0 sampai 63. Lalu void loop-nya itu ketika sensor gerak PIR itu mendeteksi, ya PIR ini dia mendeteksi gerakan, maka dia akan memiliki status high dan atau status PIR statusnya itu 1, maka dia akan memanggil fungsi alert 2. Fungsi ini itu dia berfungsi untuk mengcapture lalu mengirimkan gambar terhadap bot Telegram, lalu buzzernya akan diperintah untuk hidup ketika PIR ini deteksi gerakan. Dan ini adalah script dari alert 2 Telegram tadi. Ya, setelah scriptnya kita masukkan ke dalam sini, kita ke tools, kita hubungkan ke SP32, ke browser modul, lalu di sini pada partition scheme defaultnya itu kita pilih Huge. Lalu kita colokkan kabelnya ke port USB. Maka dia sudah terhubung ke port 7, jadi kita klik port 7. Setelah sudah terhubung ke port 7, kita upload programnya. Kita menunggu beberapa saat proses penguploadan program. Prosesnya di sini. Sementara terupload ke SP32CAM-nya. Ya, setelah diupload nanti akan muncul perintah seperti ini. Kita tunggu sampai 100%. Setelah di 100% dia akan muncul living
hard resetting via RST pin. Jadi dia suruh untuk kita cabut pin pada kabel dari sambungan GND dan ini 01. Jadi kita klik di sini untuk tampilkan serial monitornya. Ini adalah tampilan serial monitornya, sementara masih kosong. Jadi kita pilih ini yang 115.200 bautnya, lalu kita cabut. Setelah kita cabut, kita klik pada tombol ini, ada tombol reset, kita klik. Ya, setelah kita klik, kita ke layar, dia akan connecting. Ya, di sini sudah berhasil connect wifi nya. Ini adalah IP address dari jaringan. Lalu di sini dia sudah berhasil connected ke bot Telegram. Setelah seperti ini, kita tutup saja, lalu kita cabut karena sudah berhasil diupload. Oke, setelah kita berhasil upload programnya, di sini kita rangkai sesuai rangkaian yang sudah kita buat pada bridging. Di sini kita sambungkan ESP-nya ke breadboard terlebih dahulu. Sambungannya itu di paling ujung. Dia seperti ini. Lalu kita sambungkan 3 kabel ke ini yang ada pada sensor gerak pir. Ya, seperti ini. Lalu kita hubungkan ke, pada codingnya itu dia terhubung ke pin output, itu dia terhubung ke pin 13. Jadi kita hubungkan ke pin 13. Lalu kita colokkan USB TTL nya itu ke sini untuk memberi arusnya nanti. Oke, selanjutnya kita gunakan 2 kabel ini ke pin 5 volt sama ke pin 5 volt sama pin GND. Jadi yang berwarna hijau dia ke 5 volt, yang berwarna biru dia ke GND. Dia seperti ini, GND dan 5 volt. Lalu yang warna hijau ini, yang 5 volt, kita hubungkan ke VCC. VCC itu yaitu dia pada posisi ketiga, pin ketiga. Dan GND dia pada posisi pertama. Sudah seperti ini. Lalu pin GND pada sensor pir, pada sensor pir ini berwarna kuning, kita hubungkan ke depannya warna biru, kabel warna biru. Dan kabel warna biru pada yang sudah terhubung pada sensor pir, kita hubungkan ke pin ketiga, yaitu pin VCC. Kabel warna biru ini dia pin VCC juga, kuning
GND dan hijaunya output. Selanjutnya kita hubungkan buzzer-nya. Di sini pada buzzer, pada script pin buzzer itu dia pada pin 14 dari ESP32CAM. Pin 14 dia setelah pin 13, pin 15. Di sebelah pin 15 itu adalah pin 14. Dan kita hubungkan ke pin GND yang ada pada atas flash ini, yaitu ada pada di sini. Ya, seperti ini. Lalu kita hubungkan buzzernya ini. Buzzernya saya hubungkan ke sini. Ya, pin positifnya di atas, pin negatifnya di bawah. Lalu kita hubungkan kabel yang tadi. Positifnya itu dia terhubung ke GND dan negatifnya dia terhubung ke 14, yaitu 14 nya dia terhubung ke pin negatif. Oke, sekarang kita demokan alat yang sudah kita rangkai dan kita programkan tadi. Kita colokkan ke laptop dulu, ke port USB. Setelah lampunya berkedip selama 5 kali, berarti alat ini sudah terkoneksi sama jaringan internet yang tadi sudah kita programkan, SSID sama passwordnya. Lalu kita start buat Telegram, akun buat Telegram kita. Sekarang kita gerakan tangan kita di depan sensor. Kita tunggu beberapa saat. Ini tergantung kecepatan internetnya juga. Ya, ini alatnya sudah berhasil, dari sensor sudah berhasil menangkap gerakan dan ESP32CAM ini sudah mengcapture gambarnya. Lalu buzzernya juga tadi sudah berbunyi. Lalu kita coba sekali lagi. Ya, ESP-nya bekerja dengan baik dan buzzernya pun berbunyi setelah gambarnya ini dikirim ke bot Telegram, buzzernya berbunyi. Oke. Jadi sekian video demonstrasi alat yang sudah saya rangkai. Sekian dan terima kasih.